kepalanya ada pembesaran atau tidak ya, kepalanya ada pembekakan atau tidak ya, kemudian muncul benjolan atau tidak ya, kemudian ada pembesaran hidrosefalus atau tidak di bagian kepalanya, itu dengan cara infeksi. Kemudian kita lakukan palpasi ya, benjolannya ada di mana, benjolannya seperti apa, itu kita menggunakan teknik palpasi. Terus kita raba juga tempurung kepalanya, tengkorak kepalanya ya, ada atau tidak. Kadang ada yang memang bayi yang nggak ada tengkoraknya ya, bahkan ada yang sebagian belakangnya nggak ada, jadi dicek ya, oh jadi ini mengeras, berarti ini ada tempurungnya atau tengkorak kepalanya ya. Oke, setelah kita lakukan infeksi palpasi di bagian kepala, baru kita turun di bagian mata. Jangan lupa cuci tangan ya. Cuci tangan yang basah ya. Kemudian menggunakan handscoon. Kalau saya nggak pakai handscoon ya, nanti kalian aja yang pakai handscoon. Baik, Bu. Terus setelah itu kita bersihkan area matanya dulu ya. Takutnya ada kotoran di bagian matanya yang menutup bayi itu nanti sampai nggak bisa buka matanya, jadi dibersihkan dulu menggunakan air atau air aquabides ya, yang steril ya. Kita bersihkan dari arah ujung sekali ulas ya. Karena nanti ketika sudah dibersihkan, nanti kalau kita balik lagi ya bakterinya balik lagi sekali ulas ya. Terus bisa pakai sisi satunya. Nah, terus buang ke bengkok. Trolinya ada nggak satu lagi nanti? Nanti pinjam satu lagi ya biar dua-dua majunya. Ya, Bu. Oke. Kemudian habis itu baru kita goyangkan kepala bayi ya supaya secara perlahan. Karena kita mau ngecek bagian skleranya ya, si bayi seperti apa. Kita gerakkan kepalanya, tapi jangan jangan kasar ya. Kemudian jangan diginiin ya. Jangan diginiin matanya, tapi digoyang-goyang supaya bayi itu sebut membuka mata. Goyang-goyang buka mata, terus kita perhatikan skleranya. Bagian yang putih itu warnanya kekeruh enggak, kemudian kekuningan enggak, ya ada kekarat enggak, terus ada kemerahan, ada pendarahan atau tidak di bagian skleranya, sklera ya, gitu ya. Kemudian habis itu kita habis itu kita cek pupilnya ya. Jadi kita cek bagian pupil mata pasien, apakah matanya dapat berfungsi dengan baik atau tidak gitu ya. Dengan cara gimana? Kalau di center gini pupilnya akan mengecil dan membesar ketika diberikan refleks cahaya. Gitu ya. Oke, setelah itu kita palpasi di bagian area sekitar mata, ada benjolan atau tidak, ada pembengkakan atau tidak ya. Tapi jangan terlalu ditekan. Oke, setelah bagian mata, kemudian kita cek di bagian telinga. Dengan cara infeksi dulu ya. Kita cek posisi dari telinganya ada sesuai atau tidak ya, sesuai enggak di sini. Jangan-jangan satunya di sini gitu ya. Ya bisa terjadi tuh. Jadi kita pastikan posisinya tuh di tempatnya, kemudian posisinya simetris ya, besarnya simetris antara kiri dan kanan. Terus kita cek juga telinganya itu menempel atau sudah terpisah ya. Kadang ada bayi yang bisa telinganya ini masih menempel di kulit di kulit kepala bayinya ini, di kulit kepalanya ini loh, gitu kan ya. Jadi dilihat apakah dia sudah terpisah atau belum ya. Biasanya kalau bayi-bayi prematur atau dia ada kelainan tuh biasanya dia menempel gitu ya. Jadi kita cek, kemudian kita lihat daun telinganya sudah ada bentuknya atau tidak, lengkungan-lengkungannya gitu ya. Nah, setelah itu baru kita palpasi ya. Kita palpasi daun telinganya ada tulang rawannya atau tidak ya di bagian daun telinga ya. Kemudian habis kita raba, kemudian kita cek di bagian dalamnya menggunakan otoskop yang warna hitam, itu ada senternya, itu kita lihat dari kaca pembesar. Ada kan gambarnya itu namanya otoskop ya. Kemudian kita masukkan ke lubang telinganya, kita cek di situ ada pendarahan enggak, kemudian ada kotoran enggak yang menyumbat, ada sekret atau tidak ya.
kemudian kiri dan kanan. Ya, setelah selesai dari telinga, baru kita ke bagian hidung. Ya, kita menggunakan dengan metode apa? Inspeksi bagian hidungnya. Ya, kita lihat hidungnya si anak atau bayi tersebut bentuknya normal atau tidak dengan mengecek ada 2 saluran pernapasan hidung ya. Kemudian ada sumbatan atau tidak di bagian mulut di bagian hidungnya. Kemudian ada pernapasan cuping hidung atau tidak. Cuping hidung kayak gimana? Kembang sepis menandakan kalau takutnya bayi tersebut mengalami sesak napas atau kesulitan bernafas ya. Jadi kita cek ada pernapasan cuping hidung atau tidak ya. Setelah dari hidung kita cek bagian mulut ya. Pertama kita infeksi dulu bagian luarnya ya, bentuk bibirnya gimana ya, simetris atau tidak, atas bawah kiri kanan. Kemudian ada sumbing atau tidak ya, ada robekan atau tidak di bagian bibirnya, bagian mulut, bagian bibirnya ya. Kemudian kita cek juga bagian warnanya, dia warnanya kepingan enggak atau enggak pucat ataukah kebiruan ataupun unguan ya. Karena kalau sampai kebiruan unguan khawatir bayi tersebut ada gangguan di bagian paru-parunya, kesulitan bernafas ya, sehingga dia mengalami sianosis menyebabkan warna bibirnya menjadi biru atau unguan. Tapi kalau dia normal warnanya pink-pingan ya gitu ya. Oke, setelah kita cek tidak warnanya seperti apa, bentuknya gitu, kemudian kita cek bagian mulut ya, kita buka bagian mulut bayi ya, kita lihat bagian dinding atas langit-langit bibir bayi itu ada lubangnya atau tidak ya. Karena kalau misalnya bayi tersebut ada lubang di bagian atas nyatu sama pernapasan itu biasanya dia ada sumbing gitu ya. Jadi dicek bagian atasnya, kemudian kita cek lidahnya terpotong atau tidak gitu kan ya. Karena kalau sampai lidahnya bayi tersebut pendek atau kepotong, kemungkinan pasien itu nanti ya kesulitan bicara gitu ya, atau enggak cadel atau apa gitu. Dicek lidahnya seperti apa, kemudian dilihat kursi-kursinya ya. Kalau misalnya dia balita, anak-anak kan dicek jumlah giginya berapa gitu ya. Oke, setelah bagian mulut terus ke bagian leher. Berapa metode? Dua, infeksi dan palpasi. Nah, kita infeksi bagian lehernya, ada pembesaran jugularis, vena jugularis atau tidak ya, ada pembengkakan atau tidak, adanya hipertiroid, adanya benjolan atau tidak di bagian lehernya. Setelah itu kita palpasi ya, beneran benjolannya ada berapa ya, kalau ada ya. Terus kita lihat ada nyeri atau tidak ya di bagian lehernya ya. Setelah dipalpasi bagian leher, kemudian kita melakukan pemeriksaan di bagian bahu sampai dengan tangan ya, dan juga kaki, atas dan bawah ya. Pertama yang atas dulu kita cek nih, antara bahu dan sampai tangan itu kita luruskan ya. Ini panjangnya sama atau enggak? Nanti begini ya, apa namanya? Panjang lebih panjang, kalau segitu lebih pendek ya. Jadi kita cek ya sejajar atau tidak nih panjangnya gitu ya. Setelah kita cek sejajar panjangnya simetris atau tidak, kita cek jumlah jarinya berapa ya. Jadi dihitung ya, ada 5, kiri kanan ada 5, jadi total 10 ya. Kemudian bentuknya gimana jari-jarinya, ada jempol, ada telunjuk, kelingking, ada manis, kelingking ya, itu dicek ya. Kemudian kita cek telapak tangan dari si bayinya, anaknya mampu membuka dan menutup ya. Awalnya nanti nempel gini ya kan, ya nggak bisa dibuka, ternyata kulitnya ada yang bisa menempel bagaimana gitu ya begitu. Jadi kita cek bisa membuka dan menutup ya jari-jarinya. Kemudian kita habis itu cek bagian kuku-kukunya, ada kukunya atau tidak ya di bagian tangannya ya. Setelah cek jari kita lihat di kukunya, oh iya ada lengkap, terus kukunya juga ada lengkap ya. Kemudian turun di bagian kaki. Kliniknya sama, kita luruskan kakinya tanpa dipaksa ya. Kemudian kita ukur panjangnya sama atau tidak, simetris atau tidak ya. Kemudian kita cek jari-jarinya ya, lengkap atau tidak, ada 5 ya. Kemudian habis itu kita cek kuku-kukunya ada apa enggak ya. Kemudian habis itu kakinya mampu bergerak, fleksi gitu loh ya, gitu ya. Sudah, setelah selesai
Baru terakhir kita cek bagian Dada. abdomen dengan cara berapa? Dengan berapa metode? 3. 4. Ya, dengan cara infeksi kita lihat bagian dada pasien atau dada anak tersebut simetris atau tidak saat dia bernafas, pergerakan dinding dadanya simetris atau tidak, turun naiknya. Kadang ada kan yang pasien yang dada kiri lebih dulu turun daripada yang kanan. Nah, itu kan kemungkinan salah satu parunya tidak berfungsi dengan baik atau sedang ada yang abnormal ya. Jadi kita cek pergerakan dinding dadanya sama perutnya ya. Kemudian kita cek ada lesi enggak, kemudian ada benjolan enggak, ya ada pembengkakan atau tidak gitu ya. Kemudian kita cek juga ada puting susunya atau tidak ya di bagian dadanya gitu kan ya. Kemudian habis kita infeksi baru kita palpasi ya, kita cek bagian dada anak apakah ada benjolan atau tidak, kemudian ada nyeri tekan atau tidak, ada pembesaran atau tidak gitu ya. Habis itu kita perkusi bagian paru-paru dan juga perut abdomen ya, untuk mendengar ada gangguan cairan ya ataupun udara cairan sekret di dalam paru-paru dan juga mungkin dalam abdomen gitu kan ya. Jadi kalau misalnya terdengar suara sonor ya atau suara timpani di bagian abdomen gitu kita dengarkan dengan cara perkusi. Kemudian terakhir dengan cara auskultasi mendengar ya. Jadi kalau bagian paru-paru dan dada dan bagian abdomen itu didengarkan menggunakan teknik auskultasi ya, dengan stetoskop ya. Nah, kita dengarkan bagian suara paru-parunya ya, ada suara wheezing, roncit, apa lagi? Menging ya, kemudian suara jantung ya, kemudian suara bising usus kita cek ya normal atau tidak ya udah selesai. Habis itu terakhir mengecek refleks syarafan yang dicek berapa? 4. Yang pertama ada refleks morot dengan cara menepuk kejutkan ya, dengan cara menepuk boleh, dengan cara dikaget sebelahnya juga boleh. Jadi kita melihat pasien itu ketika diberikan refleks saraf itu tuh ada respon atau tidak. Ya berarti kan dia bisa merasakan, bisa mendengar ya. Ketika diberikan refleks, jadi dia ada gerakan kayak terkejut. Kaki dan kanannya tangan dan kakinya naik. Ya, kayak kaget gitu ya. Itu namanya mengecek refleks morot. Dan selanjutnya refleks dressing ya, itu untuk mengecek apakah pasien mampu menggenggam atau tidak ya. Bisa dengan memberikan tangan atau memberikan mainan apa yang bisa digenggam ya. Itu refleks apa? Dressing. Kemudian selanjutnya ada refleks stepping ya, dimana ketika pasien itu kita berdiriin, dia ada refleks jalan, kakinya gerak ya, mau jalan ya, berarti dia berfungsi dengan baik ya gitu. Refleks apa tadi namanya? Stepping. Terakhir refleks rooting, yang dimana untuk mengecek refleks dari mulut ataupun lidah dari si bayi ketika menyusui ya. Jadi kita sentuh di bagian pipinya kiri dan kanan, dia akan mencari di bagian yang disentuh. Itu namanya refleks rooting ya, untuk melihat refleks lidahnya ya, atau teknik menelannya ya ketika nanti menyusui gitu ya. Oke, setelah itu selesai rapikan pasien, cuci tangan. Setelah pasien itu langsung cuci tangan.